Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku semuanya. Pripun pawartonipun rahayu. Mugi-mugi sami rahayu nggih. Lan tansah pinaring kesehatan lan keselamatan. Amin. Nah, anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang pertama dilakukan adalah berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, coba diperhatikan gambar berikut ini. Di tema 1F ini, kita belajar tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, ini adalah beberapa warga sekolah yang terdiri dari tukang kebun, anak-anak, dan para guru membersihkan lingkungan sekolah. Berarti hari ini kita akan belajar tentang tema 1F, subtema 4, yaitu lingkungan sekolahku. Nah, anak-anak, ini adalah gambar sekolah. Contohnya, nggih, seperti kita semua yang sudah lama sekali merindukan untuk sekolah. Sekolahku asri, halaman rapi dan bersih, pohon hijau dan rindang. Sekolahku sangat menyenangkan. Dinding sekolahku bersih, tidak ada murid yang mencoret dinding. Tidak ada sampah berserakan. Wahai teman semua, mari jaga kebersihan, lingkungan bersih, badan sehat. Nah, itu ya anak-anak nggih. Nah, jadi anak-anak, jika ada pertanyaan, siapakah yang wajib membersihkan lingkungan sekolah? Jawabannya bukanlah tukang kebun, melainkan seluruh warga sekolah. Siapakah ustadzah yang dimaksud dengan seluruh warga sekolah? Warga sekolah itu terdiri dari kita, siswa, lalu para ustadz-ustadzah atau para guru-guru kita, dan juga tukang kebun. Jadi semua warga sekolah atau orang yang meninggali atau berada di sekolah adalah warga sekolah ya anak-anak nggih. Dan kita harus melaksanakan kerja sama agar sekolah kita juga bersih dan terawat. Kerjasama termasuk dalam pengamalan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bekerja sama termasuk dalam Persatuan Indonesia karena membuat kita semua melaksanakan gotong royong dan membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, anak-anak, kalimat perintah. Kalau kemarin kita belajar tentang kalimat ajakan, kalimat petunjuk, kalimat tanggapan. Nah, sekarang adalah tentang kalimat perintah. Kalian bisa membuka buku halaman tema 1F, halaman 82. Nah, di situ ada Bu Guru yang mengajak untuk membuat kalimat perintah tentang menjaga kebersihan. Nah, kalian tahukah apakah kalimat perintah itu? Kalimat perintah berguna untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, bedanya kalimat perintah dan kalimat petunjuk adalah jika kalimat perintah lebih kasar anak-anak, karena langsung dengan kata-kata buanglah sampah pada tempatnya, tutup jendela itu, buka pintu itu. Sedangkan kalimat petunjuk itu kalimat yang lebih mirip dengan kalimat perintah tetapi lebih halus. Contohnya seperti letakkan sepatumu di rak sepatu. Nah, itu juga kalimat petunjuk, meletakkan sepatu di rak sepatu. Beda dengan kalimat perintah yang lebih kasar, letakkan sepatumu di rak sepatu. Nah, itu kalimat perintah atau kalimat kasar.
Nah, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini disebut dengan tanda seru anak-anak nggih. Diingat-ingat, tanda seru itu seperti i yang kebalik atau huruf i yang kebalik itu namanya tanda seru. Contohnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Diberi akhiran kalimat tanda seru. Tutup jendela itu sekarang. Diakhiri dengan tanda seru nggih. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru. Ternyata kalimat perintah juga bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 104. Nah, ini adalah kalimat perintah yang berbentuk peringatan. Ada kata simpanlah buku pada tempatnya. Dilarang makan dan minum di perpustakaan. Jangan berisik. Dilarang bermain di dalam perpustakaan. Nah, itu disebut dengan kalimat perintah tetapi peringatan. Jadi kalau ada soal seperti ini, contoh kata perintah pada peringatan adalah, jawabannya adalah kata dilarang atau ada kata jangan nggih. Nah, itu disebut dengan kalimat perintah yang bersifat peringatan. Nah, anak-anak, ingatkah kalian dengan simbol-simbol Pancasila? Nah, simbol-simbol Pancasila ada 5, seperti Pancasila. Panca adalah 5. Sila adalah dasar negara. Berarti Pancasila adalah 5 dasar negara yang terdiri dari 5 simbol. Yang pertama yaitu bintang. Yang kedua adalah rantai emas. Yang ketiga, pohon beringin. Dan yang keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Ingat-ingat gak anak-anak nggih? Mana simbol-simbol Pancasila nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5 nggih anak-anak nggih? Nah, kita baca. Simbol pertama yaitu adalah tentang bintang emas yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbol rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, berbentuk pohon beringin adalah persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak jangan dilupakan ya sila-sila ini agar kita ingat tentang dasar-dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah gerakan skot jam. Gerakan skot jam adalah gerakan melompat di tempat. Gerakan skot jam terdiri dari 3 sikap tubuh. Yang pertama seperti ini nggih. Yang kedua dan yang ketiga. Jadi diingat ada 3 gerakan skot jam. Nah, gerakan skot jam yang pertama adalah gerakan sikap menolak atau mendorong tubuh. Jadi kita melompat ya anak-anak nggih. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Yang pertama, kaitkan kedua tangan dan letakkan di kepala. Gunanya untuk apa Ustazah kok harus dikaitkan tangan kita ke belakang kepala? Agar kita seimbang dan tidak jatuh. Lalu yang kedua, tolak atau dorong tubuh dengan jari kaki. Jadi kita melompat anak-anak. Dorong tubuhmu hingga melayang. Nah, itu disebut dengan sikap menolak atau mendorong tubuh untuk melayang ke atas. Yang kedua, gerakan kedua, yaitu sikap melayang. Nah, kita di atas itu namanya sikap melayang setelah melompat tadi. Yang pertama, saat melayang di udara, biarkan kaki menjuntai ke bawah. Kakinya menjuntai ke bawah. Lalu yang kedua, persiapkan kaki untuk mendarat pada jari-jari kaki. Nah, dipersiapkan. Yang pertama menyentuh lantai adalah jari kaki baru telapak kaki. Nah, ini disebut dengan sikap melayang atau gerakan kedua. Diingat-ingat ya, ini ada gambarnya.
Yang ketiga, gerakan sikap mendarat. Nah, yang pertama yaitu sikap mendarat, bungkukkan tubuh ke depan. Tubuh membungkuk agar tidak oleng ke belakang atau jatuh. Lalu mendaratlah pada ujung kaki. Ujungnya kaki dulu yaitu jari-jari, lalu baru telapak kaki seperti gambar ini agar kita tidak jatuh. Nah, itu tadi adalah gerakan dari squat jump. Nah, ini adalah membuat timbangan anak-anak. Ingatkah pembelajaran subtema C kemarin, yaitu tentang satuan-satuan tidak baku. Nah, anak-anak, di tema 1C itu ada tentang satuan tidak baku, yaitu ada langkah, jengkal, depa, dan hasta. Masih ingatkah kalian? Jadi kita tidak menggunakan satuan seperti sentimeter, kilogram, tetapi menggunakan satuan tidak baku. Seperti satu langkah. Satu langkah itu adalah langkah kita. Satu jengkal itu menggunakan anggota tubuh. Tangan ya. Kalau depa itu tangan yang direntakkan, dinamakan satu depa. Kalau satu hasta itu berarti ujung tangan kita sampai ke siku. Nah, itu disebut dengan satu hasta. Bisa lain juga membuat timbangan seperti kita kemarin ya, yang menggunakan hanger dan dari plastik. Ingatlah kalian anak-anak. Nah, hari ini kita akan membuat berbeda, bukan dari plastik, melainkan dari gelas plastik bekas, air minuman yang bekas biasanya kita gunakan. Kita perhatikan alat yang pertama yaitu satu gantungan baju atau hanger. Terserah, boleh dari plastik, boleh dari besi, terserah. Anak-anak yang punya apa silakan diambil. Yang kedua, 2 gelas plastik. Jadi untuk yang kanan dan kiri untuk menimbang bagian satu dan satunya. Dan yang ketiga, benang wol. Benang wol itu benang yang kayak tali sepatu, seperti itu. Yang kuat agar tidak mudah putus. Dan yang keempat, paku. Loh, Ustazah kok pakai paku? Nah, pasti kalian penasaran kenapa kok ada paku ya? Nah, contohnya seperti ini Nah, lanjut. Kenapa kok ada pakai paku? Kita akan menggunakan cara membuat timbangan. Nah, yang pertama, panaskan pakunya di atas api kecil. Anak-anak, ingat jangan lakukan sendirian. Jadi harus dibantu oleh bunda, mama, umi, atau ibu. Jangan sendirian, boleh dibantu kakak. Mboten nopo-nopo. Karena ini dengan api anak-anak. Kalau tidak dengan api tidak masalah, tapi ini dengan api nanti terbakar. Jadi harus berhati-hati. Setelah panaskan paku tadi sudah panas, maka kita akan membuat 2 lubang di sisi kanan dan kiri dari gelas plastik tersebut Nah, ini boleh disuruh atau minta tolong kepada orang tua atau kakak biar tidak kena karena panas sekali anak-anak ujung pakunya itu. Nah, seperti ini contohnya ada di gambar. Yang ketiga, masukkan benang wol. Nah, kalau sudah dingin, benang wolnya diikat di kanan dan kiri dari gelas plastik tersebut. Lalu gunakan benang dengan panjang yang sama. Ingat diukur dulu panjangnya yang kanan dan kiri tidak boleh berbeda, harus sama. Kenapa Ustazah kalau berbeda? Kalau berbeda nanti tidak akurat atau tidak sama. Jadi berat bendanya itu nanti berbeda kalau pendek sebelah. Jadi harus sama biar imbang. Nah, gantungkan gelas yang sudah diberi benang dan sudah diikat tadi ke kedua sisi gantungan baju Nah, seperti ini anak-anak contohnya. Nah, nanti kita akan bisa belajar berat mana antara penghapus dan pensil. Nah seperti ini contoh. Membandingkan berat benda. Nah, kalian bisa melihat di buku kalian. Kalau kalian kesulitan untuk membuatnya,
bisa dilihat di buku kalian halaman 95 nggih. Bisa dilihat itu, dibaca, nanti bisa dipraktekkan dengan orang tua. Dan di halaman 96 ini adalah membandingkan berat benda, yaitu menggunakan satuan tidak baku. Karena kita tidak menggunakan timbangan yang kilo-kiloan nggih. Jadi kita menggunakan hanger atau bahan-bahan sederhana seperti hanger dan juga gelas plastik. Nah, ini coba dilihat. Ini ada penghapus dan pensil. Jadi berat mana 2 penghapus dan 2 pensil? Kita bisa mencobanya dengan tadi nggih yang sudah kita buat. Jadi penghapus lebih berat daripada pensil. Dilihat dari mana, Ustazah? Kok bisa beratan penghapus daripada pensil? Dilihat dari miring kemana timbangannya. Kalau miring ke arah penghapus berarti lebih berat penghapus. Oke. Jadi kalau miring ke arah penghapus, diingat-ingat berarti lebih berat. Kalau miring ke arah pensil berarti yang lebih berat adalah pensil. Nah, ini di sini ada yang berat adalah penghapus. Jadi penghapus itu lebih berat daripada pensil, atau pensil lebih ringan daripada penghapus. Nih, diingat-ingat. Jadi kalau ada pertanyaan berat manakah antara pensil dan penghapus? Jawabannya adalah beratan penghapus. Posisi kemanakah timbangannya yang lebih berat? Jawabannya adalah posisi timbangan miring ke arah penghapus karena lebih berat. Nih, seperti itu. Nah, anak-anak, sudah sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah ada salah kata, Ustazah mohon maaf nggih. Dan jangan lupa untuk belajar karena sudah mau 2 minggu lagi kita mendekati PTS nggih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.